Kesalahan dalam menyebutkan kata Firaun, sebuah perjalanan sejarah. Nah, sejak kecil banyak di antara kita yang diajarkan bahwa Firaun itu adalah raja yang sangat jahat. Dalam berbagai cerita, terutama dalam kisah Nabi Musa, kita sering mendengar bahwa Firaun adalah sosok kejam dan menindas. Namun ada satu kesalahan mendasar dalam pernyataan ini. Tidak semua Firaun itu jahat. Kata Firaun itu bukan sebuah nama orang, melainkan gelar bagi raja-raja Mesir kuno. Sama seperti kaisar di Romawi atau sultan di kerajaan Islam. Firaun adalah sebutan untuk penguasa Mesir. Kata Firaun berasal dari Mesir kuno per-aa yang berarti rumah besar. Awalnya sebutan ini merujuk pada istana kerajaan, tetapi seiring waktu gelar ini melekat pada penguasanya. Para Firaun memerintah Mesir selama lebih dari 3000 tahun, dan selama periode tersebut ada banyak penguasa dengan karakter dan kebajikan yang berbeda-beda. Firaun yang berprestasi. Sebelum membahas Firaun yang dikenal karena keburukannya, kita perlu mengenal beberapa Firaun yang mengawali kejayaan di bagi Mesir. Yang pertama kita sebut Firaun Djoser pada dinasti ketiga di tahun 2670 sebelum Masehi sampai dengan 2640 sebelum Masehi. Dikenal sebagai Firaun pertama yang membangun piramida. Ia memerintahkan pembangunan piramida bertingkat di Saqqara yang dirancang oleh arsitek terkenal Imhotep. Struktur ini menjadi cikal bakal piramida yang besar yang kita kenal sekarang. Yang kedua adalah Firaun Seneferu. Hidup pada dinasti keempat pada tahun 2613 sebelum Masehi sampai 2589 sebelum Masehi. Ia menyempurnakan teknik pembangunan piramida. Di masanya Mesir berkembang pesat dalam hal arsitektur dan perdagangan. Yang ketiga adalah Firaun Khufu, dinasti keempat di tahun 2589 sebelum Masehi sampai dengan 2566 setelah sebelum Masehi. Dialah yang membangun piramida Giza, salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno yang masih berdiri hingga saat ini. Yang keempat adalah Firaun Hatshepsut, dinasti ke-18 di tahun 1479 sebelum Masehi sampai dengan 1458 sebelum Masehi. Salah satu Firaun wanita paling sukses. Di bawah kepemimpinannya, Mesir memiliki kemajuan besar dalam perdagangan dan pembangunan infrastruktur, termasuk kuil Hatshepsut di Deir el-Bahari. Yang kelima adalah Firaun Thutmose III pada dinasti ke-18 di tahun 1479 sebelum Masehi sampai 1425 sebelum Masehi. Seorang ahli strategi militernya memperluas wilayah Mesir hingga ke Timur Tengah. Ia dikenal sebagai Napoleon dari Mesir kuno. Yang keenam adalah Firaun Akhenaten pada dinasti ke-18 di tahun 1353 sebelum Masehi sampai 1336 sebelum Masehi. Firaun yang mencoba merevolusi agama Mesir dengan memperkenalkan pemujaan pada satu dewa Aton dalam apa yang dianggap sebagai salah satu gerakan monoteisme pertama dalam sejarah. Firaun Tutankhamun hidup di dinasti ke-18 tahun 1332 sebelum Masehi sampai 1323 sebelum Masehi. Terkenal bukan karena pencapaiannya, tetapi karena pemakamannya ditemukan dalam kondisi hampir utuh di tahun 1922 oleh Howard Carter. Dari semua Firaun yang pernah memerintah, nama Ramses II itu hidup pada dinasti ke-19 di tahun 1279 sebelum Masehi sampai 1213 sebelum Masehi. Dia adalah yang paling sering dikaitkan dengan kejahatan, terutama dalam konteks agama Islam, Kristen, dan Yahudi. Ramses II dikenal sebagai penguasa yang sangat ambisius, membangun dengan banyak monumen megah seperti kuil Abu Simbel dan Ramesseum. Namun ia juga dikenal sebagai Firaun yang menindas Bani Israel. Dalam kisah Nabi Musa disebutkan bahwa Firaun ini memperbudak Bani Israel, memaksa mereka bekerja dalam proyek-proyek konstruksi besar dan menolak seruan Nabi Musa untuk membebaskan mereka. Ia juga dikisahkan sebagai penguasa yang angkuh yang akhirnya tenggelam di Laut Merah saat mengejar Nabi Musa dan kaumnya yang melarikan diri dari Mesir. Meskipun ada perdebatan mengenai identitas pasti Firaun dalam kisah Nabi Musa, banyak sejarawan dan ahli kitab meyakini bahwa Ramses II adalah penguasa yang dimaksud. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel Narno Wibowo. Terima kasih, bye-bye.